Saya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dosa, kesalahan, ya, sifat-sifat buruk dan lain sebagainya. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru, sesungguhnya saya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, ya, fil yaumi wal lailati mi'ata marrah, siang, ya, di siang dan malam hari tidak kurang dari 100 kali. Itu nabi yang enggak ada dosa. Yang kita gimana ini? Ya, senantiasa diliputi dosa. Itu pun, ya, merasa enggak berdosa. Lalu kalau seandainya beristighfar atau bertobat, istighfar dan tobat kita perlu kita istighfarkan kembali. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna hadza yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita ini, apa maksudnya? Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali meneruskan daurah kita dari kitab Al-Mukhtasar an Haqa'iqit Tasawuf, halaman 9 ya. Oke. Qala radhiyallahu ta'ala an nash'atu ilmi tasawuf, perkembangan ilmu tasawuf. Jadi secara ringkas, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang memang merupakan ruhul Islam, ruhul din, ruh dari ajaran Islam dan agama kita. Dan pengamalan mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam, melalui cara hidup beliau, demikian juga sifat-sifat dan juga contoh-contoh kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Adam kepada kita semua. Seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditakdirkan melakukan pelanggaran, yaitu memakan buah pohon, ya, syajaratul khuld. Ya. Baginda Nabi Adam memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan permohonan atau doa Nabi Adam ini adalah cerminan dari sifat tawadhu dan juga sifat kehambaan yang ditunjukkan dan dicontohkan kepada kita ketika baginda Nabi Adam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kehambaan yang sempurna, mengiktiraf, ya, mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan secara zahir oleh beliau, walaupun sebenarnya para nabi dan rasul adalah maksumun. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Seluruh nabi dan rasul itu maksum, terjaga dan terpelihara dari dosa dan juga kesalahan. Lalu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika itu adalah pelanggaran secara suri, al-khata'us suri kata para ulama. Zahirnya atau secara lahiriah seakan-akan Nabi Adam melakukan kesalahan, padahal sama sekali tidak. Karena apabila kita meyakini bahwa Nabi Adam melakukan dosa, itu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kesucian para nabi dan rasul, di mana mereka maksum. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Adam itu tidak mewakili diri beliau sebagai seorang nabi dan rasul, akan tetapi sedang memberikan gambaran secara umum bahwa manusia dari anak cucu Nabi Adam akan melakukan dosa seperti yang telah
dilakukan secara zahir oleh Nabi Adam. Gitu ya. Contoh seperti inilah. Sebelum baginda Nabi Adam memakan buah yang dilarang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Istilah maksiat itu tidak pernah didengar oleh para malaikat, demikian juga seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nabi, demikian juga para malaikat, mereka maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat seperti itu. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah maksiat itu tidak pernah terdengar sebelum penciptaan Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa manusia ini akan melakukan maksiat. Tetapi ketika istilah maksiat itu belum pernah terdengar, lalu kemudian akan dicipta generasi yang bernama manusia melakukan maksiat, maka manusia tidak akan pernah mampu untuk membedakan mana yang tergolong sebagai perbuatan maksiat dan mana yang tergolong sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istilah maksiat itu tidak pernah terdengar dan tidak pernah seorang makhluk pun melakukannya. Paham ya? Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi Adam ini sebagai percontohan ala sabili tamsil. Ya, untuk memperkenalkan bahwa yang namanya maksiat itu seperti ini loh. Paham enggak? Contoh seperti inilah. Kalian sebagai guru TK. Ya kan? Ya. Kalian ngajarin kepada anak TK itu jangan ganggu teman ya. Anak-anak TK umur 4-5 tahun mereka enggak paham. Gangguin teman itu kayak gimana? Lalu kemudian kita kasih contoh. Oh wahai anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan mengganggu teman yang hukumnya haram itu seperti ini loh. Saya panggil satu orang, saya jewer kupingnya seperti ini. Enggak boleh seperti ini ya. Enggak. Boleh enggak polisi tangkap saya karena saya yang jewerin anaknya orang? Enggak boleh, karena saya sedang mencontohkan bahwa yang namanya maksiat itu seperti ini, jangan dilakukan. Paham enggak? Ala sabili tamsil. Ala sabilil misal. Paham enggak? Demikian juga apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam sebagai contoh suri secara surah bahwa yang dimaksud dengan maksiat itu adalah contohnya seperti ini. Ketika itu kan belum ada manusia lain yang diciptakan kecuali Nabi Adam kan, dengan Siti Hawa. Lalu kemudian dipakailah oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Adam ini untuk memberikan contoh sesuatu yang harus ditinggalkan dan dihindari. Yaitu apa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Cara kita memahami apa yang terjadi pada diri Sayyidina Adam harus seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa Nabi Adam melakukan dosa, itu sangat berbahaya dan bisa menggerus nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip yang diajarkan dalam tauhid itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua adalah nubuat, dan hal ini tentang Nabi Adam ini berkaitan dengan nubuat. Dan yang ketiga adalah sam'iyat. Betul enggak? Kalian sudah belajar itu ya dalam ilmu tauhid. Jadi sebenarnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ilmu tasawuf itu telah bukan hanya diajarkan oleh Nabi Adam, akan tetapi sudah dicontohkan oleh beliau melalui pengakuan diri beliau sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah, padahal beliau enggak berdosa kan? Paham enggak? Seperti itu juga yang diajarkan oleh tasawuf. Ketika ada orang yang melakukan dosa, alangkah lebih baiknya kita menuduh diri kita sebagai sebab orang itu melakukan dosa daripada kita menuduhnya sebagai pendosa. Paham ya? Makanya zaman dahulu, di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang sahabat yang melakukan dosa, yang beristighfar itu bukan hanya sahabat yang melakukan dosa, tetapi sahabat yang melihat perbuatan dosa itu juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menuduh diri mereka sebagai sebab sahabat itu melakukan dosa. Paham enggak? Itu luar biasa. Kalau sekarang tidak. Sudah nyata-nyata kita yang melakukan dosa, setelah itu enggak sampai di situ aja, mengkambing hitamkan orang lain. Ini karena kamu dan lain sebagainya.
Dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai tasawuf. Paham ya? Jadi sebenarnya tasawuf ini telah ada, ya, bukan hanya di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jauh sebelum itu dalam kehidupan Sayyidina Adam, nilai-nilai tasawuf itu telah tercermin dan juga telah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yaqulu Dr. Ahmad Al-Waish radhiyallahu taala an, Dr. Ahmad Al-Waish berkata, qad yatasaalul katsiruna 'anis sababi fi 'adam intishari ad-da'wati ila at-tasawuf fi sadril Islam. Ya, sungguh, ya, banyak orang yang bertanya tentang sebab mengapa tasawuf itu tidak tersebar pada awal-awal datangnya Islam. Wa adamu zuhuri hadhihi ad-da'wati illa ba'da ahdi as-sahabati wat tabi'in. Dan juga bertanya tentang alasan mengapa ajaran tasawuf ini tidak terlalu menonjol atau tidak terlihat kecuali setelah zaman sahabat dan tabi'in. Wal jawabu an hadza, dan jawaban dari pertanyaan ini adalah innahu lam takun min hajatin ilaiha fil asril awal. Sesungguhnya seruan untuk mengamalkan tasawuf itu tidak diperlukan pada awal-awal kedatangan Islam. Kenapa? Lianna ahla hadzal asri kanu ahlat tuqa, ahla taqwa wara. Karena sesungguhnya, ya, generasi ketika itu, generasi saat itu, yaitu para sahabat, mereka semuanya adalah ahli takwa dan juga memiliki sifat wara. Contohnya seperti ini. Ada orang sedang makan, ya. Layak nggak kita ajak makan? Dia sedang makan. Ayo makan yuk, padahal dia sedang makan. Ya, salah alamat kan? Sama juga, para sahabat yang telah mengamalkan tasawuf dan jiwa mereka menyatu dengan tasawuf, kita ajak untuk mengamalkan tasawuf. Itu kan, apa itu? Ya, masalah besar itu. Berarti Anda yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu padahal orang itu sedang melakukan apa yang Anda serukan itu, ya, sebagai tanda bahwa Anda nggak paham apa yang Anda sampaikan. Gitu ya. Oleh karena itu di zaman para sahabat istilah-istilah tasawuf itu nggak kepake. Nggak ada istilah maqam fana, nggak ada istilah sufi, nggak ada istilah arif billah, nggak ada. Yang ada adalah ulama billah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi istilah ulama itulah yang melekat di kalangan para sahabat ketika itu. Adapun istilah sufi, istilah arif billah dan lain sebagainya itu adalah istilah-istilah yang datang setelah generasi tabi'in. Itu ya. Dan tidak perlu mengajak kepada zuhud, mengajak kepada wara, karena apa? Para sahabat memang telah menyatu dengan sifat-sifat mulia itu. Gitu ya. Jadi seruan untuk kembali kepada tasawuf itu terjadi setelah zaman, ya, tabi'in, bukan zaman sahabat dan zaman tabi'in. Itu ya. Allah. Wa arbaba mujahadatin wa iqbalin 'ala al-ibadati bi tabi'atihin. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat kuat melakukan mujahadah, perlawanan terhadap nafsu. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah berkata, "Tarakna 70 baban minal halal." Ya, kami meninggalkan 70 hal yang dianggap sebagai sesuatu yang halal karena takut terjebak dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang haram saja, hal-hal yang mubah pun mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka memiliki sifat wara. Ya, yang halal pun mereka tinggalkan. Kalau kita jangankan yang halal, yang haram pun, ya, kita ambil juga. Itu ya. Nauzubillah. Ya. Wa iqbalin 'ala al-ibadati bi tabi'atihim, dan mereka senantiasa menyingsingkan lengan baju untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tabiat. Enggak perlu diajak. Natural lah istilah kita ya. Natural kalau istilah kita. Ya. Jadi
Dulu orang azan itu bukan manggilin orang sholat, tapi hanya sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Ya. Mengapa demikian? Karena sebelum azan mereka sudah ada di masjid. Kalau sekarang, ya, muazin kita sudah rasanya mau putus lehernya itu manggilin kan. Ya, lah kita masih bilang apa? Sabar mas, sabar mas. Ya, selimut saya ini masih enak ini. Ya, cuaca dingin-dingin kayak gitu kan. Masih enak tidur seperti itu. Kalau mereka dulu, azan itu bukan mengajak orang untuk sholat, tetapi hanya sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena 30 menit, 45 menit sebelum waktu sholat masuk mereka sudah berbaris, ya, meluruskan shaf di masjid baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau kita sekarang sudah qomat baru pada pergi ambil air wudhu, datang, ya, imam sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, jadi seruan atau ajakan untuk mengamalkan tasawuf ini datang ketika hati manusia sudah mulai cenderung kepada dunia, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada dunia. Karena itulah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah biang, ya, seluruh maksiat, seluruh dosa. Ya, kita tidak dilarang untuk menjadi orang kaya, tetapi yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai kekasih hati kita, meletakkan dunia itu dalam hati. Kita semua ini cinta dunia enggak? Cinta kan? Lebih baik jujur daripada bohong. Cinta kan? Ya. Apa buktinya bahwa kita cinta dunia? Nggak usah kasih bukti. Contohnya seperti ini. Apa yang kita miliki, baik itu harta dan lain sebagainya, telah menyusup masuk ke dalam hati kita. Cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah dunia itu telah masuk ke dalam hati kita atau tidak, gampang sekali. Saya kasih tahu caranya seperti ini. Kalau Anda baru beli motor baru, lalu kemudian antum parkir di luar itu, ya, ketika sholat pikiran Anda kepada motor itu tandanya bahwa motor itu ada dalam hati Anda. Lalu kemudian ketika Anda keluar, ternyata apa yang Anda khawatirkan, ya, bahwa Anda khawatir motor baru yang belum lunas itu tergores, ternyata terjadi motor yang tergores tapi hati Anda yang sakit. Betul enggak? Yang tergores motor tapi hati Anda yang sakit. Itu sebagai bukti konkret bahwa motor itu ada dalam hati Anda. Ya kan? Mudah kan? Duit 5.000 perak hilang, dibawa kemana-mana itu, sholat pikirin, baca Quran pikirin, oh berarti dunia itu masuk dalam hati. Sangat gampang untuk mendeteksi apakah dunia itu telah masuk dalam hati kita atau tidak. Ya. Zaman dahulu dunia itu dunia, tidak didewa-dewakan oleh para sahabat. Bahkan Sayyidi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an pernah berkata, saya enggak wajib berzakat. Para sahabat kaget, loh ini syariat apa lagi nih? Lalu kemudian dipanggil oleh Sayyidina Ali, gini, ya, apa maksud Anda mengatakan saya enggak wajib berzakat? Kata Sayyidi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, bagaimana mungkin saya wajib berzakat? Uang saya enggak ada harta. Kalau saya ada harta langsung saya kasih kepada orang lain. Ya memang saya enggak wajib berzakat. Karena zakat itu wajib apabila cukup haul dan nisab kan. Ya beliau enggak ada haul dan nisab karena seluruh harta beliau boleh berikan kepada orang lain. Ya kalau kita, ya Allah, ya, tabungan di masa tua kita enggak cukup-cukup itu. Ya kan? Seolah-olah kita masih akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal kata para ulama, i'mal li dunyaka ka'annaka apa? Ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya kan? Allah. Wa bihukmi qurbi ittisalihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebabkan karena ya mereka masih sezaman dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu diajak untuk sholat karena apa? Mereka memang sudah, ya, ada di masjid sebelum sholat. Melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang hidup.
Apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan oleh para sahabat tanpa perlu diajak. Ya, seperti itu. Fakanu yatasabaquna wa yatabadaruna fil iktida'i bihi fi dzalika kulli. Dan mereka senantiasa berlomba-lomba dan bersegera untuk mengikuti, beriktidak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya pada semua itu. Pada semua tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam, misdaqan liqaulihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa innama mathaluhum fi dzalika kullihi kamathalil arabiyil quh. Perumpamaan mereka pada semua itu seperti orang Arab al-quh, orang Arab asli. Ya, ya'riful lughatal arabiyyata bitawarusi kabiran an kabirin. Di mana mereka mengetahui dan memahami bahasa Arab yang asli itu secara turun-temurun. Hatta innahu la yuqridu asy-syi'ra al-baligha bis-saliqati wal fitrah. Hatta ada di antara mereka yang menyusun syair itu ya, secara natural, tidak pakai mikir, enggak pakai nulis. Bersyair itu ya kayak ngomong biasa. Kalau kita bikin syair gimana? Ya, baru dapat satu baris dirobek, dicoret ganti yang lain. Karena memang kita enggak memiliki jiwa sastra itu. Itulah permisalan atau perandaian para sahabat ya, dalam mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ya, mengamalkan ajaran Islam ya, tanpa diseru, tanpa perlu belajar karena langsung melihat contoh dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah tasawuf itu tidak dibutuhkan ketika itu. Paham ya? Nah, itu secara ringkas. Lalu kemudian kita lanjutkan ya, pada halaman 12. Ya, kita lompat-lompat aja ya. Kalau baca semua ini enggak habis ini. Fal Islamu ta'atun wa ibadatun wal imanu nurun wa aqidatun. Maka Islam itu adalah ketaatan dan ibadah. Kesimpulannya bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran yang memang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada rukun ketiga agama kita. Kan dalam hadis Jibril disebutkan bahwa Sayyidina Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat lalu kemudian bertanya tentang pertama mal Islam, lalu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait aw hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kan? Itu jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga adalah anil ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah. Apa cukup dengan menyembah aja? Enggak cukup. Menyembah itu syariat. Ya, ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itulah tasawuf. Penggabungan antara ya, syariat dan tasawuf. Ihsan itu adalah penggabungan antara tiga pilar itu. Ya, Islam, lalu kemudian iman dan akhlak, maka timbullah kerohanian dalam hati kita. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau menyaksikannya. Apakah kita mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Makanya memakai adatut tashbih, seolah-olah. Itu ya. Karena akidah kita ahli sunnah wal jamaah ya, mengajarkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan apapun, tidak mampu kita kenali secara hakiki. Apa yang kita kenali dari zat Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunhu Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mampu mengenal dan juga mengetahuinya. Itu dah. Jadi istilah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah simbol kepada ketundukan terhadap syariat dan juga adab-adab ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berfikir atau menyangka bahwa istilah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita mengenal zat Allah itu seperti apa, warnanya apa, besarnya apa. Na'udzubillah. Itu bukan akidah kita.
Itu adalah akidah mujassimah. Kalau akidah kita adalah berdiri pada prinsip ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gitu ya. Jadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tentang pertanyaan ya ihsan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan dua jawaban. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Seolah-olah menyaksikan Allah ini adalah natijah dari pengamalan syariat. Kalau Anda salat, lalu kemudian dalam salat Anda seolah-olah mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tanda bahwa salat Anda telah sampai pada tujuannya. Karena tujuan ya, salat itu adalah untuk mengingat Allah kan. Apa maksud mengingat Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah menyaksikan Allah. Itulah maksud dari ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Betul enggak? Tapi salat kita gimana? Yang kita ingat dalam salat itu malah segala sesuatu selain dari Allah. Betul enggak? Padahal tujuan salat kita apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Makanya salat yang kita lakukan tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar karena kita tidak sampai pada hakikat salat, yaitu berzikir kepada Allah seolah-olah ya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu kata Allah. Terus kenyataannya gimana? Ya, salat yang kita lakukan belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar karena kita belum pernah mendirikan salat. Ya, yang kita lakukan adalah melaksanakan atau mengerjakan salat, bukan mengiqamatus shalah. Berbeda ya antara fi'lus shalah, amalus shalah dan iqamatus shalah. Makanya dalam seluruh ayat, demikian juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah dan kewajiban salat pasti memakai kata iqamah. Pernah enggak baca hadis wa fi'lus shalah, amalus shalah? Enggak ada. Pasti memakai kata iqamah. Wa aqimis shalah, wa aqimus shalah. Ya kan? Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Semuanya memakai kata iqamah. Paham enggak? Apa yang dimaksud dengan iqamah? Iqamah itu adalah mendirikan salat dengan menyempurnakan 3 pilarnya. Yang pertama syaratnya harus sempurna, yang kedua rukunnya harus sempurna, dan yang ketiga adalah adabnya harus sempurna. Adab terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah adab zahir, pakaian kita harus bersih, ya kan, rapi. Kita kan mau menghadap Allah. Kalau kita menghadap Perdana Menteri atau menghadap Presiden atau menghadap Pak Camat aja kita harus memakai pakaian yang rapi kan. Kalau nggak pakai pakaian rapi malah diusir oleh ajudannya ya. Apatah lagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian yang paling mahal yang Anda miliki. Ya. Pakailah pakaian Anda yang paling bersih, yang paling rapi yang Anda miliki, karena Anda akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membawa seluruh ya, kekayaan kita atau membawa pakaian yang terbaik yang kita miliki ketika kita beribadah kepada Allah. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak manusia, ya, anak cucu keturunan Nabi Adam, bawalah perhiasan kalian ketika datang ke masjid. Maksudnya apa? Ya, bukan hanya datang ke masjid, maksudnya adalah salat. Min dzikril mahal wa iradatil hal. Itu ya, kalau belajar balaghah ya. Yang disebut adalah masjidnya, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dilakukan di masjid itu, yaitu salat. Bawa pakaian kita yang paling bersih, yang paling rapi, yang paling baru, yang paling mahal dari seluruh pakaian yang kita miliki. Ya. Agar adab zahir salat itu ditunaikan dengan baik. Ya, gitu ya. Yang kedua adalah adabul batin, adab batin hati kita. Keikhlasan, khusyuk, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan natijah dari seluruh adab zahir dan batin adalah ya ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah natijahnya. Itulah hakikatnya.
Kalau enggak mampu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau enggak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya hijab dalam hati kita, hijab nafsu, hijab syahwat, demikian juga kepentingan kepada dunia, dosa dan maksiat, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarak. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasimu. Itu ya. Kalau kita menghadirkan muraqabatullah di dalam diri kita, berani enggak kita mencuri? Ya, berbohong. Ya, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak berani. Coba kalian masuk ke supermarket misalnya, yang penuh dengan CCTV, berani ya nyolong permen? Enggak berani. Dilihat CCTV. CCTV kan bisa rusak. Mati lampu enggak bisa ngerekam video kita kan? Lah, Allah Subhanahu wa taala emang pernah tidur? Ya, pernah istirahat? Enggak ada istirahat, enggak ada tidur-tidur. Senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tidak secara tidak langsung. Malaikat senantiasa bersama kita, dan apa yang ada di sekitaran kita, ya, di persekitaran kita, bahasa Melayu ya, itu juga akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Ada orang yang melakukan dosa di tengah malam yang gelap gulita. Ya. Malam itulah yang akan menjadi saksinya. Malam itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ya. Maka hati-hati. Ya. Dan ajaran tasawuf itu berlandaskan pada apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang maqamul ihsan. Gitu ya. Ya. Jadi maqam atau tasawuf itu bukan ajaran baru. Tasawuf itu adalah ajaran yang memang merupakan ruh dari ajaran Islam. Makanya maqamul ihsan itu diletakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada tingkatan yang ketiga. Karena maqam tasawuf atau ihsan itu adalah sebagai natijah dari pengamalan dua pilar di bawah tadi, yaitu maqamul Islam dan iman. Natijahnya adalah ihsan. Gitu ya. Ketika seseorang telah sampai kepada maqam ihsan, maka ada pembuktian ya, dari sisi akhlaknya. Akan terlihat mudah menyayangi orang lain, memaafkan orang lain, berbagi kepada orang lain, tidak gampang tersinggung ketika ada orang yang menyinggungnya, ya kan? Tidak merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain. Itu adalah natijah dari maqam ihsan. Gitu ya. Ya. Selanjutnya Allah. Fal Islamu ta'atun wa ibadatun. Maka Islam itu adalah ajaran tentang ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wal imanu nurun wa aqidah. Adapun iman, dan iman itu adalah cahaya dan keyakinan. Wal ihsanu maqamu muraqabatin wa musyahadah. Adapun ihsan adalah maqam muraqabah. Ya, maqam di mana kita senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para aulia ketika mereka duduk itu duduknya ya bukan asal duduk kayak kita. Kalau kita ini duduk dengan gaya preman, ya kan? Kalau para aulia duduknya, coba antum lihat foto-foto guru besar kita, ya kan? Bapak Maulana Syekh, luar biasa. Duduk beliau itu beradab sekali. Duduk seperti ini, ya kan? Ya, bersila. Kalau kita kan duduk kita ngangkang, angkat kaki, macam-macam gaya kita kan? Gaya kayak gaya kodok lah. Karena kita nggak ada perasaan, enggak ada rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Kalau kita merasa atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, kita enggak berani ya duduk berdiri dengan cara yang tidak sopan. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya. Allah. Wa musyahadah. Jadi maqam ihsan itu adalah maqamul muraqabah, maqamu muraqabatin wa musyahadah. Itu ya. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itulah kesimpulan dari sejarah ya tasawuf.
Jadi tasawuf itu sudah ada di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi secara temurun dari generasi-generasi sampai hari ini pada generasi kita. Gitu ya. Ahammiyatut tasawuf. Ya. Urgensi mempelajari ilmu tasawuf. Inna takalif asy-syar'iyyah allati umira biha al-insanu fi khassati nafsihi tarji'u ila qismain. Sesungguhnya beban-beban syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia khusus pada dirinya ya kembali kepada dua bagian. Ahkamun ya boleh ahkamin, boleh ahkamun ya. Itu nahunya enggak usah disinggung di sini. Ahkamun tata'allaqu bil a'mali adh-dhahira. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Wa ahkamun tata'allaqu bil a'malil batinah. Yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan amal-amal batin, hati. Au bi ibaratin ukhra ataupun dengan redaksi yang lain ahkamun tata'allaqu bi badanil insani wa jismih. Yang pertama adalah hukum yang berhubungan dengan badan dan jasmani manusia wa a'malun tata'allaqu bi qalbih. Yang kedua adalah amal-amal yang berhubungan dengan hatinya. Fala amalul jismiyatu naw'ani. Maka amal-amal zahir atau jusmani terbagi menjadi dua, awamirun wa nawahin. Yang pertama adalah perintah dan yang kedua adalah larangan. Nawahin ya, bukan nawahun ya. Itu marfu' dengan apa itu? Itu apa namanya? Tanwin apa itu? Iwad. Anil harfi kan. Nah, ini baca alfiyahnya ya. Fal awamirul ilahiyatu ya, hiya kas-salati waz zakah wal hajj. Maka perintah-perintah ya, ketuhanan itu diantaranya adalah salat, ya, zakat, wal haji, wa amman nawahi fahiya kal qatli waz zina was sariqati wa syurbil khamr. Adapun larangan-larangan dari sudut syariat zahir seperti membunuh, berzina, mencuri dan minum khamar. Ya. Tadi dijelaskan kan bahwa seluruh rangkaian ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan zahir kita, dan yang hukum berkaitan dengan zahir ini terbagi dua. Yang pertama adalah ada larangan, yang kedua adalah perintah atau perintah dan larangan. Yang kedua adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan batin kita, hati kita, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hati kita juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perintah-perintah dan yang kedua adalah larangan. Lalu kemudian beliau merincikan, ya kan? Di antara hal-hal yang diwajibkan yang berhubungan dengan amal-amal zahir adalah salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, dan yang dilarang adalah berzina, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Oke? Wal a'malu wa ammal a'malul qalbiyatu fahiya aidan awamiru wa nawahin. Adapun amal-amal hati maka juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perintah dan yang kedua adalah larangan. Fa ammal awamiru, adapun perintah-perintah, fakal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maka di antara contohnya adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul, wa kal ikhlasi war ridha wasidqi. Dan contoh yang lain adalah seperti ikhlas, redha, jujur, wal khusyu'i wat tawakkul, ya, dan juga tawakal. Wa amman nawahi, dan adapun ya hal-hal yang dilarang dari amal-amal batin, ya, fakal kufri, ya, contohnya adalah kufur, wan nifaqi, nifaq, wal kibri, sombong, wal ujub, bangga, ya, wal riya, ya, riya maksudnya apa sih, pamer ya istilah kita ya, ya, wal gururi, ya, tertipu dengan diri sendiri, ya, wal hiqdi wal hasad, iri, hasad, iri dengki lah istilahnya ya. Wa hadzal qismu tsani al-muta'alliqu bil qalbi ahammu min al-qismi al-awwali 'inda asy-syari'. Dan pembagian yang kedua yang berkaitan dengan hati ini adalah sesuatu yang paling penting menurut syariat kita. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk disiplin, ya, mengamalkan amal syariat, maka perintah untuk disiplin menjaga hati kita agar tidak melakukan dosa itu lebih besar dan lebih aula dibandingkan disiplin menjaga, ya, dosa-dosa zahir. Gitu ya. Tapi dua-duanya penting dan wajib. Gitu ya. Paham gak ini? Paham ya? Paham gak bahasa saya? Ya. Oke. Wa in kana al-kull muhimman.
Ya, walaupun kedua-duanya penting. Ya, bukan muhamman ya, tapi muhimman, itu salah itu barisnya. Li'annal batina asasul zahir wa masdaruhu. Karena sesungguhnya batin itu adalah ya pondasi zahir dan juga merupakan asalnya. Wa a'maluhu mabda'u a'mali zahir. Dan amal-amal batin ini adalah ya prinsip, ya dasar amal-amal zahir. Fa fi fasadihi ikhlalu baqiyatil a'mali zahirah. Dengan rusaknya hati maka akan menjadi rusaklah seluruh amal-amal zahir. Gitu ya. Wa fi dzalika qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di sini bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat ya, tetapi pertemuan di dunia dengan hati. Ya. Liqa Allah memiliki dua makna. Yang pertama adalah liqa Allah fil akhirah. Ya, yang kedua adalah liqa Allah ya fid dunya bima'rifatihi. Ya, liqa Allah ya, berjumpa dengan Allah di akhirat nanti dengan memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala, kepada kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah mereka berseri-seri karena memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wajah dalam ayat ini bukan wajah rupa seperti kita, tetapi wajah itu adalah simbol kepada keagungan dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Paham enggak ini? Oke. Allah. Adapun melihat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan mengenal dan bermakrifah kepada Allah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduknya itu akan senantiasa terkontrol dan tidak akan pernah melakukan ataupun berani melakukan maksiat. Itu ya. Ya, ketika kita berani melakukan maksiat itu sebagai tanda bahwa kita lost control. Kita telah ya lepas dari ya kontrol muraqabatullah dalam jiwa kita. Itu ya. Allah. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu ihtimam as-sahabati li islahi qulubihim. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan perhatian para sahabat untuk memperbaiki hati mereka. Itu ya. Ya, ittaqullah kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam lebih memfokuskan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam itu pada pembenahan hati daripada dibandingkan pembenahan zahir. Karena apabila hati kita baik, maka zahir kita baik. Dan apabila hati kita rusak, maka seluruh ya perbuatan atau tingkah laku zahir kita juga akan rusak. Ya kan? Di sini disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yubayyinu lahum anna salahal insani mutawaqqafun ala islahi qalbihi wa shifaihi minal amradil khafiyyati wal ilalil kaminah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya ya, pembenahan atau perbaikan diri manusia itu bergantung kepada pembenahan hatinya. Dan sembuhnya hati itu dari penyakit-penyakit yang tersembunyi dan juga kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit amrod dengan ilal itu sama al-kaminah yang tersembunyi di dalam hati. Wa huwa alladhi yaqul, dan dialah baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ala in wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kull ya ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada ya, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang bisa merusakkan ya zahir dan batinnya. Gitu ya. Apa yang menjadi sebab orang bunuh diri? Stres kan? Kerasukan hantu misalnya. Ya, apa yang menyebabkan dia kerasukan hantu? Karena imannya rapuh. Ya, karena hatinya lemah.
Dan semua kembali kepada hati, keadaan hati kita. Oleh karena itu, ya, Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih menitik beratkan dakwah Baginda sallallahu alaihi wasallam kepada pembenahan dan perbaikan hati. Karena kalau hatinya sudah tertata dengan baik, ya, lalu kemudian ya, akidahnya sudah bagus, maka insya Allah perbuatan zahirnya juga baik. Itu ya. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Dan apabila ya, daging itu atau segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan daging itu adalah segumpal daging itu adalah hati. Maka berhati-hatilah dengan hati Anda. Itu ya. Allah. Kama kana alaihi salatu wassalam yu'allimuhum anna mahalla nazarillahi ta'ala ila ibadihi innama huwal qalb. Sebagaimana juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa ya, tumpuan penilaian dan tatapan Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu terletak pada hatinya. Itu ya, yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Kalau hati kita baik, pasti perbuatan kita baik. Ya. Jangan banyak alasan, oh ini hanya mulut saya yang seperti itu, hati saya baik. Pembohong. Kalau hati Anda baik, mulut Anda pasti baik. Paham enggak? Kalau hati Anda baik, mata Anda tidak jelalatan. Betul enggak? Ini bukan nyindir siapa-siapa ya. Kalau yang merasa tersindir itu bukan urusan saya. Ya. Jadi semua kembali kepada hati. Kalau hati kita baik, lisan kita baik, mata kita baik, langkah kaki kita ke tempat-tempat yang baik, telinga kita akan mendengarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita rusak, sakit, ya, penuh dengan kotoran, maka itu juga lah yang akan ya, terlihat pada perbuatan zahir kita. Itu ya. Ya. Suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, lalu kemudian datanglah seorang ahli ibadah yang tidak belajar tasawuf. Ya kan, orang kampung lah datang sholat. Sambil sholat sambil nyisir-nyisir jengkotnya pakai jari itu. Allahu Akbar. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat, lalu kemudian bersabda kepada para sahabat, ya, lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu, kata Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hatinya khusyuk, pasti seluruh ya tubuhnya juga khusyuk, maksudnya enggak banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia. Seolah-olah Baginda sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada kita bahwa hati itu adalah alat kontrol bagi seluruh tubuh badan kita. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh perbuatan zahir kita juga akan baik. Itu ya. Famada masalahul insani marbutan bisalahi qalbihi alladhi huwa masdaru a'malihi az-zahira yata'ayyanu 'alaihi al-'amalu 'ala islahihi bi takhliyatihi min as-sifatil mazmumati allati nahana Allahu 'anha. Ketika kebaikan manusia itu atau pembenahan akhlak manusia itu terikat atau bergantung kepada kebaikan hatinya yang merupakan sumber dari seluruh amal zahir, ta'ayyana 'alaihi al-'amalu 'ala islahihi, maka menjadi wajiblah baginya untuk melakukan suatu upaya untuk memperbaiki hati itu. Bi takhliyatihi minas sifatil mazmumah, dengan membersihkan dan mensucikannya dari sifat-sifat yang tercela, allati nahana Allahu anha, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa tahliyatihi bis sifatil hasanati allati amarana Allahu biha, dan juga melakukan tahliyah, yaitu menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang baik, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda idzin, maka ketika itu yakunul qalbu saliman sahihan. Ketika itulah hati akan menjadi ya saliman. Saliman itu maksudnya ya, sehat, sahihan, dan juga tanpa penyakit. Sehat juga, tapi terjemahannya tanpa penyakit. Karena tanpa penyakit maksudnya juga sehat kan? Ya gitu. Wa yakunu sahibuhu minal faizin an-najin, dan ketika itu juga lah pemilik hati itu tergolong sebagai orang-orang yang berhasil meraih kemenangan dan juga
ya keselamatan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhirat nanti tidak ada manfaat, ya, harta yang banyak, ya, anak yang belasan, banyaklah maksudnya, ya, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hatinya yang bersih, yang suci dari penyakit-penyakit hati. Jadi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala an menjelaskan dalam kitab Ihya bahwa proses perjalanan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ma'rifah dan cintanya ada 3. Proses yang pertama diistilahkan dengan at-takhalli. At-takhalli, ya, membersihkan hati dari seluruh penyakit-penyakit, dari seluruh sifat-sifat buruk, melalui taubat dan istighfar secara istiqomah. Gitu ya. Apabila hati kita telah bersih dari sifat-sifat buruk, demikian juga penyakit-penyakit hati, maka proses yang kedua adalah at-tahalli. At-tahalli artinya menghiasi hati kita. Setelah kita bersihkan, kita hiasi dengan budi pekerti yang baik. Logikanya seperti ini. Ketika kita ingin menuang teh ataupun madu ke dalam cangkir atau gelas, yang pertama kita lakukan apa? Pasti memastikan atau memastikannya bahwa gelas yang akan kita jadikan sebagai tempat menuang madu itu, ya, atau teh itu bersih dan suci. Karena kita kan mau minum kan? Oke. Sama juga hati kita. Sebelum kita menghiasinya dengan sifat-sifat baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan hati itu. Kita sucikan. Dengan apa? Bitaubati wal istighfar. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak beristighfar. Seperti yang telah dicontohkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa, enggak pernah bermaksiat, enggak ada sifat-sifat buruk, tapi Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, demikian juga imam yang lain, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilallahi wastaghfiru fil yaumi wal lailati mi'ata marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian senantiasa bertobat dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya, kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dosa, kesalahan, ya, sifat-sifat buruk dan lain sebagainya. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru, sesungguhnya saya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, ya, fil yaumi wal lailati mi'ata marrah, siang, ya, di siang dan malam hari tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi yang enggak ada dosa. Yang kita gimana ini? Ya, senantiasa diliputi dosa. Itu pun, ya, merasa enggak berdosa. Lalu kalau seandainya beristighfar atau bertobat, istighfar dan tobat kita perlu kita istighfarkan kembali. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna hadza yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita ini, apa maksudnya? Istighfar dengan mulut, tapi hati entah kemana, itu perlu kembali diistighfarkan, karena itu dianggap dosa di kalangan para aulia. Gimana ini? Baru sadar ya bahwa kita penuh dosa. Baru sadar kan? Itulah pentingnya kita belajar tasawuf, untuk menyadarkan tentang kekotoran dan lumpur-lumpur dosa yang menyelimuti hati kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh keturunan anak Nabi Adam ini pasti akan senantiasa melakukan maksiat. Khata' kan, bukan khati' ya. Khata' ilmu balaghah. Pasti akan senantiasa melakukan dosa. Tapi kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang tidak pernah berdosa, karena mustahil manusia tidak pernah berdosa kecuali para nabi dan rasul. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik pendosa adalah seorang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.